Sampai sini ya. Jadi kan kita datang pagi, aja pulang sore, malam istirahat, gitu-gitu aja. Waktu kita habis di sana bukan waktu habis untuk belajar. Waktu malam itu cuma untuk istirahat. Padahal harusnya di antara pagi sampai sore itu kita terus belajar. Itulah galon, ya. Bukan harus berarti bodinya harus kayak galon, ya. Maksud saya mindset kita yang harus galon lebih besar. Jadi kalau ditampung air hujan itu bisa besar gitu. Kalau cuma kecil ya kecil. Maka kita mulai dari bersyukur dulu. Saya minta kita semua bersyukur. Apapun yang kita miliki hari ini adalah awal langkah kita menuju sejahtera. Jadi jangan ngeluh dengan jumlah gaji yang kita terima. Itu nanti dulu, nggak perlu. Ya, kalau sebenarnya gini sederhana. Kalau orang yang berpikir besar, dia ngeluh karena gaji, sebaiknya dia bisa keluar cari yang lebih gede. Permasalahannya, ada nggak yang udah gede? Ada nggak yang bisa ngasih gede? Kan itu jadi pertanyaannya. Oke, ada Pak, tapi apakah kita layak nggak di sekolah itu untuk mendapatkan gaji gede? Belum layak Pak, maka kapasitas kita harus kita gedein. Mungkin selama ini kita cuma botol 250 ml, karena mindset kita seperti itu. Tapi kalau kita galon, kita pasti akan diterima banyak orang. Apalagi kalau galonnya berisi. Ya, kita datang ke sebuah sekolah dengan membawa galon penuh 19 liter, orang pasti minta. Wah, banyak ilmunya ini. Dia udah masuk ke kami bayar gede, kami bayar lebih. Dia bayar kita 2 kali lipat, 250 mili, tapi harga 250 mili berapa dia? Kira-kira 1000 lah. 1000 misalnya. Ya, kalau 600 mili kan 3000 ya. 600 mili. Kalau yang 250 mili itu harganya 1000, gaji kita ternyata di sekolah itu cuma 2 kali 250 mili. Berarti cuma 2000. Sementara kapasitas kita 18.000 kan galon itu kan. Tapi itu masih airnya, belum galonnya sendiri udah 50. Jadi kira-kira orang cuma gaji kita 2 kali lipat, padahal kemampuan yang kita berikan lebih. Itu harus difahami dulu ya. Jadi kapasitas kita itu bisa banyak, tapi digajinya segitu. Itulah realitanya. Tapi kita nggak akan nyesal ya. Jadi coba kita belajar bersyukur, sehingga nanti secara otomatis Allah akan membesarkan mindset kita sesuai dengan hadis Rasulullah. Dan fix ya. Jadi Allah akan Rasulullah bilang, al-insyakartum la zidanakum. Jadi kalau orang yang bersyukur itu Allah akan besarkan kapasitasnya. Itu mantap tuh. Dapat ya sampai sini ya. Jadi selama ini mungkin kita jarang bersyukur, lebih sering ngeluhnya, overthinkingnya gede gitu ya kan, dikit-dikit sedih gitu ya, dikit-dikit cemas, belum punya pasangan, belum punya gaji, belum semua belum. Akhirnya apa? Kapasitas kita segitu-gitu aja. Nah Allah udah nyatakan, syukurin aja dulu, maka itu akan jadi gede. Ya, belum lagi terlambat bakal dipotong gitu ya kan, macam tapi memang itu sistemnya kan, banyak potongannya gitu kan. Tapi bukan masalah, ya kalau banyak potongan kan karena ada kelalaian kita. Tapi kita berpikir bukan itunya, bukan dipotongnya, tapi gimana supaya nambahnya. Ini harus teman-teman pahami. Saya juga dulu dipotong juga kalau terlambat awal-awal, karena saya masih berpikiran mindset saya bukan sebagai seorang teacher trainer, tapi hanya sekedar menjadi seorang guru. Nah, saya mau ngajarin teman-teman jadi teacher trainer nih, ya. Nah, oke. Jadi kalau orang-orang bersyukur itu biasanya banyak senyumnya, banyak bahagianya, gitu ya, banyak ketawanya, bukan manu dan tawa sampai air, ya. Jadi saya mengajarkan teman-teman itu sampai nanti jam 10 lewat dikit, ya kita harus lebih banyak bahagianya, ya. Pernah ke kafe, kalau misalnya waitersnya itu manyun, juta, perasaan kita apa? Kesel juga. Sebel, kesel. Mau datang lagi nggak nanti? Enggak ya? Iya itu dia. Nah, jadi kalau dalam bisnis itu, ketika kita bahagia, orang ikut bahagia. Karena cuma orang bahagia yang bisa memberikan kebahagiaan. Orang berbagi kebahagiaan itu karena dia bahagia, tapi kalau dia manyun, dia cuma bisa berbagi manyun. Nah ini harus dipahami bahwa wajah kita nggak harus kita ada di kafe seperti apa ya, apa namanya, kafe yang ini ya, Starbucks gitu ya. Karena kalau kita datang di senyuman kan, di Indomaret kalau kita datang walaupun nggak senyumnya, tapi ada panggilan sebutannya, selamat datang di Indomaret gitu kan, itu aja udah membuat kita nyaman.
Nah ini penting dalam bisnis. Saya ngajarin teman-teman jadi teacher trainer. Oke, materi kita hari ini teacher trainer ya. Oke, sebentar ya, berarti saya udah mau habis. Bu, ini ya guys. Masuk hari dari semua? Enggak. Santai aja. Oke ya, kita mulai dari bersyukur. Coba hitung sekali lagi. Saya selalu ingatin. Yuk, Bu, apa yang Ibu syukurin hari ini? Oke, satu, nggak boleh sama ya. Yuk. Masih bisa beribadah. Oke, nggak boleh sama. Banyak soalnya kalau diteruskan. Ibu apa Bu? Nikmat dari kekuatan. Apa itu nikmatnya? Nikmat apa itu? Kalau nafas itu salah satunya, jadi itu detail. Jadi kalau orang yang besar itu dia detail, bukan terlalu general. Saya ulangin, orang yang besar itu pemikirannya detail. Tapi kalau orang yang kecil pemikirannya general. General itu umum, misalnya kok bahagia, kenapa? Nah, itu harus detail. Kesehatan, itu sehat dari ya? Oke. Ibu apa Bu? Nikmat masih diberi nikmat sadar diri masih perlu ilmu. Sadar diri, perlu ilmu. Sadar diri bahwasanya masih perlu untuk belajar. Oke, itu awareness ya, itu luar biasa. Itu nikmat gitu loh. Gak banyak orang yang sadar. Itu apa Bu? Lanjut Bu. Iya, semua ya. Bersyukur diberi kesehatan dan keluarga yang lengkap. Oh keluarganya lengkap ya. Ibu Bersyukur masih bisa makan. bisa makan. Iya banyak orang kaya tapi nggak bisa makan dia ya. Pakai infus dia kan. Next. Bisa menuntut ilmu pagi hari ini. Pagi hari ini bisa belajar. Beda yang nanti sadar kalau kurang. Tapi kita punya kesempatan untuk belajar sementara ini akhir tahun gitu ya. Kalau orang jalan-jalan kita aja belajar. Gitu. Next. Mantap sih. Bisa dapat ilmu. Dapat ilmu. Udah dapat belum? Udah dapat belum? Udah tadi ya kan. Udah banyak tadi yang kita berikan. Jadi tadi masalah bahwa orang besar itu detail, kalau orang kecil itu general ya, terlalu melebar dia. Jadi tanya apa cita-citanya, pengen bahagia, itu terlalu general. Apa pengennya sukses, itu terlalu general. Sukses itu harus didetailkan. Oke, udah dapat ilmu tadi ya. Ibu Syukur bisa melihat. bisa melihat ya. Alhamdulillah. Bangun buka makan bisa melihat, karena banyak orang yang nggak bisa melihat itu rasanya gimana ya? Gelap aja. Ayo Bu, nggak boleh sama. Bersyukur masih bisa bersama dan anak. Bersama orang tua. Kalau tadi keluarga lengkap, tapi keluarga lengkap belum tentu bersama ya. Ini kita bisa bersama. Oke. Bersyukur hari ini dimudahkan anak-anak Mudah ya Bu Maria Bu ya. Nggak nyasar tadi kan? Nah, kalau nyasar berarti sulit. Oke, Ibu. bersyukur bisa bangun pagi sebelum waktu. Oke, sudah bangun, bisa bangun pagi itu sebuah nikmat. Jadi banyak ya nikmatnya. Nah ini, kalau setiap hari ibu bangun, bikin aja 10 bangun pagi, 10 aja kesyukuran itu, ibu jadi orang kaya. Serius itu. Karena itu yang dilakukan banyak orang kaya. Pagi dia bangun, dia mensyukuri listing. Kalau bisa dicatat, kalau enggak ya udah di listing. Hari ini aku bahagia, hari ini aku punya bisa melihat, aku bisa sama keluarga, aku bisa makan, aku bisa bernapas, aku sudah diberikan kehidupan. 10 aja tiap hari yang ibu syukuri, ibu akan punya semangat besar untuk menghadapi tantangan. Nah, ketika bangun kita akan menghadapi banyak masalah. Ya, itu yang saya dapat dari berbagai pelatihan, bahwa orang-orang kaya itu banyak bersyukurnya. Jadi jangan bilang sombong kali kaya. Justru kita yang sombong, dia itu banyak bersyukur, kita ini sedikit bersyukur. Paham di sini? Ya, jangan bilang punya rumah besar sombong kali, pamer-pamer handphone. Gajinya aja 100 juta, beli handphone 10 juta nggak ada apa-apanya.
Yang sombong tuh kita, gaji 1 juta, punya handphone 5 juta. Itu kan 5 bulan gaji. Itu yang sombong. Kita harus dipahami dulu ya. Kita harus dipahami. Jadi orang besar berpikirnya detail, sehingga dia banyak yang didetailkan rasa syukur itu gitu. Ini bangun-bangun gak ada rasa syukur, bangun udah ya kan. Masih syukur dia baca doa, ini gak ada baca doa, bangun aja, kerja lagi gitu. Syukurin. Nah itu yang membuat kita nanti punya energi besar. Oke. Jadi orang kaya itu kalau saya lihat itu nggak pernah nggak pernah letih dia. Ada aja tiap hari. Bangun dia jam 4, jam 5, pulang dia jam 10, gitu ya, jam 11, tidur jam 12 itu aja. Tapi dia nggak pernah ngeluh kalau tidurnya sedikit tuh nggak pernah ngeluh. Oke, karena memang masih banyak orang yang belum bersyukur Nah, yang seperti ini ciri-ciri orang yang susah cari kerjanya yang jarang bersyukur. Jujur saya katakan kalau orang yang nggak punya kerjaan susah kali ya cari kerjaan. Padahal kerja belum, itu kurang bersyukur. Karena kalau dia bersyukur itu banyak kerjaan lo berserak kerjaan itu di mana-mana. Ya, dia bisa jadi tukang ketik, tamarin diri, dia bisa jadi translator, tinggal pakai aplikasi. Sebenarnya banyak yang dikerjain. Ya apalagi kalau kita yang memang sudah ada kerjaan, ya syukurin, jangan mengatakan ya apa kerjaanmu, malu. Saja gitu kan. Malu dia kalau dari reunian kan. Oh, guru PAUD. Jangan salah Bapak Ibu. Guru PAUD itu sebuah profesi yang namanya guru, mau guru PAUD, guru privat itu profesi. Profesi yang bukan pekerjaan labor atau buruh, beda. Ini sebuah profesi yang menjanjikan untuk masa depan. Nggak bisa, mau jadi orang kaya, seorang guru jadi orang kaya, nggak bisa. Siapa bilang guru nggak bisa kaya? Itu karena dia nggak bersyukur aja. Guru yang nggak pernah bersyukur segitu-gitu aja gajinya. Jadi kalau guru yang banyak bersyukur, akan ada banyak muncul peluang-peluang besar. Oke ya? Jadi kita disamakan, sementara orang lain harus ngantri, pakai kupon, waduh. Ya. Kemudian kalau tempat tinggal kita punya, itu tempat tinggal walaupun kontrak juga tempat tinggal. Kemudian rumah bangunan kontrakan kita nggak hancur gitu kan, masih bisa tinggal, diberikan kesehatan, kehidupan. Oke? Jadi kita bersyukur kalaupun orang tua ada 1, alhamdulillah masih ada orang tua. Oke? Kalau kemudian kita punya anak 2, ya bersyukur punya anak 2. Kalau nggak punya orang tua, nggak ada, keluarga belum punya, minimal punya teman. Ada 11 teman di ayat ini. Ya. Tapi saat temannya toksik nih, minjemin uang nggak balik-balik nih, gitu kan? Jadi hal itu tergantung kita. Yang penting ada teman-teman yang bisa kita bahagia, minimal kita sendiri sudah bahagia. Ini jadi orang sukses itu dia orang lain pada liburan kemana-mana, kita belajar. Itu sebuah nikmat. Jujur saya sampai saat ini belum libur-libur, maka kita libur karena saya menikmati berada di sekolah. Oke, jadi apa yang ada di dalam kita ya, bukan ada di luar kita. Jangan cari-cari di luar, di dalam banyak. Oke, next. Tuh, lihat, bukan karena rumahnya, ya, tapi karena dia punya laptop. Dia bisa ngajarin dengan laptopnya nih. Nah, kita juga gitu. Ada yang bisa kita beri. Apa yang bisa kita beri? Sama anak-anak kita, sama orang tua. Oke, entrepreneur, berarti dia entrepreneur, berarti dia pebisnis. Bisnis itu jualan, bisnis itu branding, bisnis itu pelayanan. Siapa ke siapa yang kita jual? Ya, skill kita sama siapa kita jual? Ada 3 yang kita jual. Pertama adalah sekolah kita sendiri. Kita jualan ke sekolah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita jualan sama orang tua. Ya, kita jualan sama orang tua. Yang ketiga, kita jualan sama anak-anak kita. Jadi kalau kelas sekolah itu namanya stakeholder, mitra kita. Orang tua itu konsumen kita. User kita itu adalah siswa. Ya, ini saya ajarin bisnis pelan-pelan. Jadi jangan sampai orang bisnis kita ikutan. Orang jual boba, kita jual boba. Akhirnya orang sukses, kita bangkrut. Banyak orang yang bangkrut modal 5 juta, 10 juta, 15 juta bangkrut.
Karena apa ya? Karena dia nggak memahami bisnis. Harus difahami bahwa kita punya konsumen, dan konsumen, user, stakeholder, mitra itu adalah raja, dewa. Kalau banyak kan mindset orang itu raja ya, pelayan konsumen itu raja. Kalau kita di sekolah itu kayak dewa. Karena di atas raja itu dewa. Tapi kita nggak mengatakan mereka Tuhan, beda. Nah ya, kita tidak mengatakan mereka Tuhan karena kita memakai, bukan berarti kita percaya sama dewa-dewa, bukan. Kami cuma mengambil level dewa itu masih bisa di apa maunya. Ya apa mau mereka. Tapi kita nggak menyembah mereka. Apa mau mereka? Kalau raja kita melawan masih bisa. Tapi kalau dewa kita melawan, ya kita bakal diazab dia, ya. Misal dewa petir, dia akan ngasih kita petir. Kalau raja nggak bisa. Paling kita cuma dipenjara atau dibunuh. Ya, jadi ini harus dipahami, teman-teman, kalau mau sukses, mau sejahtera, mau kaya, kita punya banyak uang, punya banyak rumah dan segala macam, itu memang harus layanin 3 ini. Kalau kita nggak layanin 3 ini, habis Anda. Saya katakan Anda akan gitu-gitu aja, ya. Dan itu sudah kami terapkan. Nah, misal gini, ini saya langsung buka, ya. Ini kita punya sistem reward. Siapa yang mau kita layanin ini adalah semua stakeholder. Jadi kita sudah buat sistem reward sekolah. Kebanyakan sekolah itu cuma punish. Ya, punishment aja, hukum anak yang nakal, ya, orang tua yang nunggak gitu. Tetapi tidak memberikan reward. Kita sudah buat, ya, setiap bulan itu anak-anak akan mendapatkan reward. Ya, bulan Agustus itu kita sudah ngeluarin sekitar 1 juta tiap bulan, ya, 1 juta aja. Ini ke tanggal 23. Di bulan Oktober kita akan keluarkan hadiah undian berupa 5 juta dalam bentuk handphone, tab, sepeda atau apalah, ya. Kemudian ini ada 1 juta lagi, ada 10 juta di semester ini, ya, bagi raport semester ganjil. Kemudian sampai nanti akhirnya kita ngasihkan motor yang di depan itu untuk anak-anak. Syaratnya apa? Syaratnya ini, ya, syaratnya itu nih. Syarat reward kenaikan kelas, disiplin selama 12 bulan berturut-turut dari Juli sampai Juni. Jika izin hanya untuk perlombaan. Jika takziah, keluarga itu cuma 1 hari. Tidak pernah terlambat selama 12 bulan. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib. Tidak pernah mendapatkan SP. Lunas SPP selama 12 bulan. Tidak pernah terlambat. Pembayaran tidak pernah nunggak, ya. Hafal 2 juz. Wajib mengikuti semua kegiatan di program sekolah. Lunas uang pembangunan, ya. Kemudian semuanya yang memenuhi syarat 1-12 dapat kupon undian, dan undian itu akan diundi di bulan Juli untuk mendapatkan sepeda motor. Ini sepeda motornya, ya. Ini. Harganya berapa nih? 160 cc. Nah, tiap tahun kita berikan ini ke anak-anak. Kenapa? Kita memahami bahwa anak-anak itu supaya disiplin, datang tepat waktu, nggak gampang sakit. Karena sakit itu cuma kita batasi. Kalau sakit-sakitan ya nggak dapat. Makanya ke sekolahnya harus sehat. Nggak boleh terlambat tadi, nggak boleh melakukan pelanggaran. Ini adalah upaya kita untuk melayani anak-anak, menghargai anak-anak yang betul-betul bagus. Kan ada anak-anak yang selalu hadir, ya kan? Ada anak-anak yang selalu tertib. Kenapa itu nggak kita berikan? Bukan fokus pada anak yang bermasalah, tapi fokus buat anak yang berprestasi. Tiap pagi masuk, motor, semangat gitu. Sampai begitulah pelayanan kita ke anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah user yang menikmati jasa kita, ya, secara langsung. Kalau konsumennya siapa? Orang tua. Karena yang beli barang ini siapa? Kan orang tua. Anak-anak punya duit? Nggak punya. Yang bisa bayar sekolah ini orang tuanya, itu konsumen. Nah, sama, jadi pahami dulu bahwa misalnya anak-anak itu adalah user kita yang harus kita jaga, sementara konsumen orang tuanya itu harus jaga juga. Nah, ini penting, ya. Ini baru siap. Ini kemudian
Nah, perhatikan lagi, kita banyak belajar ya. Kita juga buat di sini sistem rewardnya. Tadi kan ada semester ganjil beda-beda ya. Jadi ada yang setiap bulan 1 juta. Nah kemudian kita juga buat untuk orang tuanya. Ya, selama tidak pernah menunggak SPP, melunasi uang pembangunan, ikut seminar parenting dari awal parenting sampai akhir, ya kan? Nah, udah, itu aja syaratnya diuji. Ini apa? Untuk konsumen orang tua. Jadi orang tua berusaha untuk bayar SPP, DSP tepat waktu. Itu salah satunya. Jadi kita di sekolah ini bukan gurunya yang mikir, manajemen juga harus mikir. Karena ini kan bukan kerjaan guru, melainkan manajemen, capseknya, wakaseknya. Kalau guru tuh mikirin kelasnya masing-masing aja, wali kelasnya masing-masing aja. Ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita mau maju, layanin, buat mereka puas, buat mereka bahagia. Akhirnya rame. Jadi kalaupun udah puas mereka, ngantri pun nggak masalah. Amin. Kalau kita datang suatu tempat restoran yang memang enak, pelayanannya bagus, ngantri pun kita rela. Tapi kalau udah nggak enak, jutek, ngantri, boro-boro ngantri, lengang pun tak mau. Harus dipahami. Jadi jangan saya perhatikan kalau ada orang jualan jutek, saya kesel. Ya, gue beli apa? Udah malas itu, udah malas. Waiters nggak pakai senyum aja, pesan apa Pak? Itu saya nggak suka. Ya, karena justru orang itu datang tuh untuk dilayani dan itulah orang kaya. Target kita orang kaya. Tapi kalau orang yang menengah ke bawah nggak masalah. Kenapa? Memang uangnya segitu. Tapi kalau orang yang uangnya banyak, ya, kita kemarin itu saya sudah sampaikan ya, ada orang tua yang ngasih segepok uang ke wali kelasnya dalam amplop karena bapaknya DPR. Bagi rapot aja Pak, ini Pak, segepok. Kenapa? Dia puas dengan pelayanan kita. Walaupun kita tolak, enggak. Dan itu bikin dia puas lagi. Akhirnya apa? Dia ngomong kemana-mana. Anak kau sekolahin aja di sana. Anak kau sekolahin aja di sana. Semakin banyak siswanya. Hari ini kita sudah 200 siswa yang daftar. Masih Desember. Ya, 9 udah kita gagalkan kemarin. Kenapa? Nggak pantas untuk jadi siswa sekian. Dan kita masih ada 6 bulan lagi. Ya, target kita cuma 200 siswa. Coba. Udah tutup sebenarnya, udah tutup. Tapi kita tetap buka karena kita mau seleksi yang mana yang paling baik siswa-siswa. Kenapa? Karena itu tadi. Orang tua datang, duduk di sofa, di lobi, gitu kan, di front office-nya, lihat motor, dia pun kaget, ada motor ya, buat apa? Buat siswa. Anaknya nggak usah keliling-keliling pun udah Pak di sini aja Pak. Selesai. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu, kalau kita nanti jadi manajemen sekolah harusnya berpikirnya pelayanan maksimal. Jangan anaknya datang, bapaknya ngantarin, mamanya ngantarin, nggak disapa anaknya pun begini salah. Nggak dilihat wajah anaknya. Itu sangat melukai hati anak dan orang tuanya. Ya, say goodbye lah kalau misalnya siswa sikit. Gimana? Pasti ada yang harus di PHK kan? Pasti ada yang harus di PHK. Terus kita kemudian yang lain sekolah enggak, karena kita melayaninya kurang maksimal. Oke, di siswa pun ada kok, umroh juga ada, ya. Kalau dia hafal 30 juz. Ya, dengan syarat-syarat lainnya kita kasih umroh. Tapi harus nyetor ya, bukan dari SMP. Nyetor. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu sedang belajar menjadi teacher trainer ya. Kita akan belajar banyak menjadi guru yang pengusaha. Dan itu kita mulai dari mindset juga. Oke. Apa itu mindset? Cara pikir, pola pikir, sudut pandang, point of view. Satu hal yang kita lihat, maka itu menjadi pola pikir kita. Contoh, apa yang Ibu pikirkan seorang guru PAUD? Mengajar anak bersetiap PAUD. Ibu. Guru yang harus selalu ceria. Itu mindset dapat saya. Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain, oke? Saya bisa paham karakter masing-masing dari omongannya. Kita ada ilmunya, nanti saya ajar.
Belum lagi lihat dari wajahnya, dari matanya, belum. Ini dari omongannya aja, saya tahu sudut pandang. Bisa membaca. Iya itu bisa. Nanti itu makanya kita kan ngajar nih 10 tahun. Masa kita nggak bisa bacain orang gitu loh? Iya. Berarti kita ngapain aja di sekolah 10 tahun? Mengajar bermain. Belajar sambil bermain. Guru PAUD. Guru PAUD. Cara berpikirnya gimana? Mengembangkan anak menjadi orang sukses. Mengembangkan akademik anak jadi orang sukses. Bernyanyi sama anak. Mendidik. Hah? Mendidik anak. Mendidik anak, oke. Kelas. Ikhlas, oke. Tepuk-tepuk. Bukan tepuk-tepukin ya. Orang minum kan itu jangan tepuk-tepukan. Kita tepuk-tepukin ya. Apa Ibu ya? apa? Mendidik anak dari kecil dengan Oke. cara belajar sendiri. Oke. Itu belum lagi nanti saya tanya apa itu pendidikan. Mendengar cerita anak. Oke, nggak cerita anak. Banyak cerita juga kayak gitu. Bukan banyak cerita sih mendengar ya. Nah, pendengar yang baik. Oke, Ibu Kreatif. kreatif. Oke. Nah, ini cara berpikir kita guru PAUD itu apa sih gitu. Dan itu akan menjadi raihan kita nanti ke depan. Contoh misalnya sambil bermain dan bernyanyi itu kita menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Memang itu hobi saya Pak, main sama nyanyi itu hobi saya. Saya akan ngajak-ngajak anak-anak itu bikin happy. Ya itu yang akan dia dapatkan ketika dia ngajar tiap hari gitu loh. Ya. Kalau dia katakan saya ingin membuat anak-anak jadi sukses, maka dia akan berusaha anak-anak itu jadi pintar. Bagaimana anak-anak itu bisa matematika, berhitung, membaca dan sebagainya, itu yang akan dia raih. Nah, saya belum melihat di sini cara berpikir ibu-ibu semua kan apa itu guru PAUD. Ya, ketika ibu mengatakan jalan hidup saya untuk menjadi orang kaya, Pak. Ya, saya belum mendengar itu. Kenapa? Ibu menganggap guru PAUD itu cuma pekerjaan, bukan profesi. Pahami ya? Kalau di Finlandia, guru itu adalah profesi, bukan pekerjaan. Pekerjaan, kerjakan apa yang tanggung jawab kita, dapat gaji, kelar. Nah itu aja. Itu aja makanya kita 10 tahun tuh nggak bisa punya kemampuan apapun. Kita tahu nih, kalau udah 10 tahun ngajar betul-betul ngajar dengan pola open mind, ya, pola growth mindset, kita bisa tahu nih orang tua kayak gini pasti nanti jadi begini. Mirip soalnya tiap tahun ini ada orang tua mirip nih gini, nanti ini bakal banyak cakap nih, gak usah dicakapin aja, capek dengerin dia. Oh ini guru ini yang anaknya ini bakal asak di kelas ini. Udah kita bisa baca. Jadi kita udah punya treatmentnya. Jangan sampai anak yang masak kita cuma marahin aja, anak-anak nggak berubah. Jadi mindset, pola pikir itu, kalau orang kaya tadi saya katakan detail kan, orang kaya itu detail. Kemudian orang kaya berikutnya, dia memang cara berpikirnya mau kaya gitu, bukan mau itu aja. Dia mau kaya, terus permasalahannya bisa kaya nggak dari guru PAUD? Sebabnya nggak bisa. Ya, kalau jalan hidup kita itu bisa. Contoh, kenapa saya mau jadi guru? Karena saya belajarin sistem-sistem di sekolah ini. Oh, sekolah ini yang saya pelajari kayak gini dia. Oke, untung banyak dia ya. Pantas dia punya villa di mana-mana. Rupanya yayasannya cari profit. Ya kan? Tapi sekolahnya kok kayak gini-gini aja. Berarti keuangannya itu bukan untuk mengembangkan siswa, mereka masuk ke kantong yayasan, rekening yayasan. Itu serang. Terus ada yang kemudian negeri, saya juga pernah ngajar di negeri. Oh negeri, lantas gurunya nggak bisa berkembang. Sekolahnya gini-gini aja. Kan kemarin saya waktu tes ya, ini luar biasa. Hari Jumat ada bukan Jumat, Sabtu. Mohon maaf, saya lupa paling banyak. Senin kan kita ada tes PPDB tanggal 26 Desember kemarin. Itu sampai ada orang tua yang jual tanah supaya anak bisa masuk sini. Ya, karena kan kita uang masuk kita 40 juta.
Ya kan, SPP kita 1,6 juta, asrama kita 2,5 juta. Tapi udah 200 orang loh, dan itu mereka belum tentu lulus. Itu sampai sini, belum nanti yang Juni. Belum itu. Kenapa? Ini dia, karena bisnis itu proses, mendidik itu proses, jalan panjang. Tapi coba perhatikan, ada orang yang rela jual tanah untuk anaknya masuk, dan kemudian ada yang ngomong gini, nak, gak apa-apa kalau nggak lulus di sini kita ke Man 1. Cara berpikirnya udah terbalik. Orang dulu ke negeri dulu, kalau nggak lulus ke swasta. Sekarang orang ke swasta dulu, kalau nggak lulus ke negeri. Amin, ini keluar omongan itu sampai petugas kita ngomong, kita evaluasi, Pak, jadi ngomong gitu Pak, kalau kau nggak lulus kita kemana aja? Kan kebalik cara berpikirnya. Kenapa? Karena dia tahu pelayanan di sana dengan di sini berbeda. Yang dicari itu kalau guru di sana lebih pengalaman loh. Kalau jalur undangan di sana lebih banyak loh. Kenapa dia kemari? Pelayanan. Jadi ini harus dipahami teman-teman. Kalau kita di sini bukan bekerja, tapi sedang mengembangkan potensi kita. Ini profesi. Kalau profesi itu dia akan berkembang terus. Ya, saya bisa bantu teman-teman nanti dapat skill apa. Ya. Jadi ini mindset penting bahwa orang-orang sukses itu menganggap bahwa dia bisa sukses di mana aja. Dan sekolah itu bisa berkembang. Jangan gitu-gitu di tiap tahun nih. Saya kasih contoh teman-teman ya. Ini mindset. Jangan-jangan kita cuma gede kayak gini. Yang kemudian orang bisa pipis di mana-mana itu. TK itu kan biasa gitu ya. Kita sering nyebokin anak-anak gitu. Kita jangan-jangan cuma jualan tapi kayak gini, atau kita ini pada lumayan lah gitu ya, pada bahagia. Tapi saya mau tanya, ibu mau pilih ini atau ini? Yang A atau yang B? B. Yang B ya. Kenapa yang B?